Lihat supply bank yang akan langsung bergerak ke arah bagian kiri, Veripier, kemudian Bigetron, sementara yang Antron di bagian farm, kemudian ke Skull dan tim-tim lainnya. Jadi ini masih cukup baik lah untuk semua tim. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat sejauh ini belum ada perubahan drop zone begitu signifikan yang dilakukan oleh tim-tim bermain. Kalau misalkan kita mengingat untuk area Livescape berarti untuk di area sekitar scrapping dan quarry akan cukup kosong, dan juga sempat Livescape itu mengincar di bagian arah shelter. Berarti untuk saat ini Boom bisa leluasa ataupun bisa memperluas juga nih area jangkauan dari mansion ke arah shelter dan juga ke arah prisonnya. Betul, tapi ada satu hal yang menarik nih Windy. Gue lihat di overall ranking in Erangel, Genesis Dogma ada di peringkat kelima dengan 237. Namun lihat, dua playernya masuk ke top 5 elimination atau eliminator di Erangel. Dimana ini menandakan Genesis Dogma PR-nya tinggal satu sih, berarti cari placement point. Karena secara elimination udah tinggi banget ya Windy ya. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita dari seger yang pertama, ini cukup nyaman banget sih untuk dibatin oleh tim-tim lain. Cuma ada beberapa tim aja yang belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Untuk Aura mungkin yang masih berusaha untuk mencari beberapa spawn vehicle untuk bisa menuju ke arah bagian Gergopol. Betul banget, Genesis Dogma sepertinya, nah ini tadi gua katakan mereka ada PR untuk mengubah placement point. Dari arah vehicle-nya, entah gue melihat tidak terlalu condong ke arah bagian Primors yang memang jauh dari bagian zona, atau mereka bisa juga opsi kedua adalah scrapping di sekitaran quarry, mengingat Livescape juga tidak bermain. Karena kalaupun Livescape bermain di zona seperti ini, mereka akan menuju ke arah bagian shelter. Oleh karenanya mungkin itu yang akan dimainkan Genesis Dogma. Namun Onyx ini bermain cukup agresif, ada tembakan tadi langsung ke arah zone, dan mereka akan retreat, rotasi terlebih dahulu ke arah bagian sekitaran Gatka juga. Yes, betul. Dan juga Onyx sering kali terlihat itu memberikan pressure karena tim-tim yang terlintas di jalan mereka untuk bisa memberikan beberapa suppressing fire. Tapi nampaknya fight tidak akan dilanjutkan begitu aja karena Onyx pun masih punya waktu lagi untuk bisa mereka menuju ke area bagian yang dituju, dan juga waktu lagi untuk mereka bisa masuk dalam circle yang pertama. Betul, dan ini akan sepertinya menuju ke arah bagian Gatka sebagaimana gua katakan. Dan tadi ada sebuah fun fact ya dari Onyx juga, mungkin banyak juga sih dari komunitas yang udah tahu. Namun bagi yang belum tahu, gorong-gorong tadi memang bisa langsung dilewati kalau mobil kita cepat. Kalau lambat sudah nyungsrup pasti. Langsung nyemplung, gorong-gorongnya nyemplung. Aura kali ini bergerak ke arah bagian Giorgio Paul, udah cukup aman juga di bagian atas walaupun zona tidak menuju ke arah mereka di awal. Sementara waktu NFT, tim yang gue prediksi di hari pertama akan mendapatkan chicken dinner di 2 hari ini, ternyata belum ya untuk sampai saat ini. Walaupun kali ini mereka cukup diuntungkan oleh zona, walaupun harus hati-hati juga karena dari Bigetron itu bermain di bagian farm. Voin memang tidak bermain di Milta, namun bagaimanapun ancaman bisa dilakukan gatekeep di bagian jembatan-jembatan kanan itu sendiri. Ya, betul banget. Dan sementara itu kita bergeser ke arah tim Dewa United yang juga seperti biasa turun di area sekitaran Pochinki. Masih cukup nyaman juga, nggak akan ada contender yang untuk bisa nge-push langsung ke area compound yang udah dikasihin terlebih dahulu oleh tim Dewa United. Sama halnya dengan Victim yang menguasai Yasnaya sih masih cukup nyaman di bagian Severny. Sementara di bagian kirinya pun kita bisa lihat Aura, Onyx, mereka pun masih stay di area sekitaran Giorgio Paul. Betul, tapi ini yang gue ungkapkan di awal tadi Windy. NFT, ketika mau bergerak, tadi gue katakan memang Voin tidak bermain di Milta. Namun Bigetron melakukan sebuah classic movement, bisa gue katakan melakukan sebuah penjagaan di sekitaran jembatan. Dan ini tentu bukan merupakan hal baik bagi NFT untuk sementara waktu. Terlebih jikalau Alter Ego memutuskan untuk melakukan rotasi melewati jembatan kanan. Kalau kita lihat dari atas medium map ya, medium map, betul banget. Dan kalau misalkan Alter Ego punya pemikiran yang sama untuk bisa rotasi lewat jalur kanan, ini bahkan bentrok banget karena NFT pun ketahan, ketemu sama Alter Ego akan saling tahan-tahanan satu sama lain. Betul, itu yang sangat dikhawatirkan tentunya, but we'll see. Ini tren yang tentunya tidak akan baik untuk kedua belah pihak ya, dan bahkan baru kita bahas Harmonis memberikan nade ke arah Potato, namun di sekitaran gudang ada Genfos yang mengamati Aura. Chisun di sana bergerak, coba ditembaki, namun ini dia kesulitan di season baru adalah tidak adanya M-Assist. Walaupun begitu Ramones tetap bisa mendapatkan targetnya Renalre, udah half health point, dan bahkan tadi berarti satu player dari Alter Ego dipulangkan ke lobby oleh NFT. Yes, betul. Tapi nampaknya tadi satu player dari tim Alter Ego yang berhasil diculik oleh tim NFT itu mungkin terlalu jauh untuk bisa backup, dan lihat dari loot crate-nya pun dekat dengan penjagaan yang udah dijaga oleh tim NFT. Pendapat yang menarik dari Windy, ini berarti benar-benar sebuah surprise attack ya. Tadi yang dilakukan oleh NFT. Namun
Berbicara surprise, Matoy sedang menunggu timing apakah Genesis Dogma akan terkena jebakan yang diberikan olehnya. Karena Genesis Dogma, hemat gue pribadi, ini belum disadari dan ternyata itu dia Rosemary lagi dan lagi dengan karkir. Kalau kata Sanskuy. Headshot ke arahnya dan Matoy langsung bergerak di bagian belakang. Dan ini berbahaya bagi Genesis Dogma karena terdesak dari dua titik yang berbeda kali ini Windy. Ya betul, dan tapi untungnya masih ada satu buah shack kecil yang menjadikan itu sebuah hiding spot untuk Debut nampaknya untuk bisa revive satu rekan off. Tapi dari arah Rosemary pun terus memberikan beberapa tappingan fire menggunakan M4 ke depan. Tapi masih belum mendapatkan clear vision yang lebih luas lagi untuk bisa mendapatkan satu buah headshot dengan menggunakan car-nya. Betul, tapi Satar, Genesis Dogma juga tidak kehilangan akal. Dia melakukan sebuah counter play di mana sudah mengirimkan satu player ke arah bagian depan. Sekarang justru ada supply bank dengan Onyx. Betul banget, Bonafide ternyata dengan touchdown di compound tadi mereka cepat langsung menuju ke arah bagian shelter. Dan tidak hanya Onyx, ada RRQ juga yang sudah mulai mendekat. Ada sebuah nade di Cook dari RRQ dan baru gua katakan tadi langsung mendapatkan player dari Onyx dan bahkan ke satu player itu Nick yang benar-benar tidak bisa bergerak dari manapun. Ini dia ada klasik RRQ di season kali ini, punya titik tinggi, punya titik blind spot dan bisa menembaki ke arah lawan-lawan yang ada dalam jangkauan mereka. Yes, betul. Dan dari Powerpunk pun akan dicari satu buah angle yang lebih vision, yang lebih luas lagi di area tim Bonafide. Dimana Ucup pun terus ngelok ke arah tim Onyx. Sementara Bigetron pun akan berhadapan dengan tim Dewa United untuk saat ini. Tapi mungkin Yuhaibe udah mulai terlihat sedikit mengintip ke arah pertahanan dari tim Dewa United. Akan coba di-pick, tapi Yuhaibe lihat hitmarknya terdapat. Tapi belum mampu bisa menemukan satu player dari tim Bigetron Red Alliance. Betul, dan sepertinya Dewa United menyadari dari pick off tersebut menandakan vehicle mereka bisa terspot oleh Bigetron Red Alliance. Dan sepertinya udah mulai memindahkan kendaraannya. Dan kita lihat ada data di bagian bawah, memang Bigetron melakukan fight dengan cukup banyak ya. Dan kali ini menguasai daerah, ini kalau gue pribadi manggilnya tuh Lumber. Nggak tahu kalau komunitas ya. Oke, ini dia RRQ. Nah, dari titik yang jauh kan Nick ter-take down dan langsung coba di-end oleh Nerpeko. Ya, yes, dan lagi ya, RRQ itu timingnya itu tepat banget Kak untuk bisa ngegangguin fight-fight dari tim yang sedang fight. Sementara itu Onyx pun dua player tadinya terhimpit masih bisa survive dan bahkan mengamankan bagian bawah dari shelternya itu sendiri. Betul, tapi yang berbahaya dari Onyx kali ini vehicle satu-satunya kali ini yang terpantau oleh mata gua pribadi ini dihancurkan karena memang udah low HP juga. Bisakah untuk bergerak lagi? Sedangkan Eagle bertemu dengan alter ego kali ini. Alva harus turun dari kendaraannya, tembakan ke arah bagian depan. Spauf ter-take down pun juga dari Nero ke arah alter ego, menandakan alter ego harusnya hanya menyisakan satu playernya untuk sementara waktu dan bahkan the saat low HP berada di bagian open field. This is not a good situation dan menjadi tim pertama yang pulang ke lobby ter-take down oleh victim. Berarti kena dari Eagle, kena dari Nero, kena dari victim juga. Wow, tiga tim yang berbeda sama-sama mengincar ke arah tim alter ego yang membuat alter ego sedikit kelimpungan. Gak tahu arah mana yang lebih aman dan akhirnya alter ego pun menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan sementara itu Eagle pun terkena beberapa suppressive fire yang diberikan dari arah tim victim. Nah ini dia, berupa zona keempat sudah pop out. Tentu pergerakan harus sudah mulai digunakan atau dilakukan oleh masing-masing tim. Pergerakan dari Aura gue seneng banget dilihat dia udah dapat di sekitaran Prison ya, di bagian high groundnya jadi udah cukup baik. Leons di bagian luar justru ter-take down oleh Playzone. Dari Genesis Dogma udah mulai di pick off oleh Yuhaibe. Yuhaibe ini menurut gue adalah salah satu player yang berani banget. Betul. Dia berani untuk take action, kemudian juga berani untuk melakukan pick off ke arah lawan. Dan dengan tembakan-tembakan itu, oke nggak kenok nggak apa-apa, tapi setidaknya ngejauhin lawan untuk tidak serta-merta bergerak ke arah tempat mereka. Ya, yes, betul banget. Dan juga nampaknya di arah bagian lower ground di mana Genesis Dogma pun nampaknya udah mulai mengetahui informasi bagian high ground udah dijaga oleh tim Bigetron. Tapi untuk itu kita lihat ada beberapa tim pun yang juga harus bisa menahan sakitnya Blue Zone. Ada Eagle 365 yang masih berusaha untuk revive, kayaknya satu rekan turn out. Tapi di arah bagian luar lihat ada tim Dewa United juga yang dari tadi udah mulai mengawasi ke arah tim Bigetron juga, Keldoge. Betul, dan tidak hanya Dewa United, lihat ada pergerakan Bonafide yang sudah semakin ke arah bagian tengah pun juga RRQ. Leons yang tadi udah ter-take down 2 kali oleh Playzone setelah sempat di-revive, ternyata tidak bisa untuk bertahan. Dan di bagian map kita melihat ada pergerakan dari Zone juga yang akan masuk, dan ini berbahaya karena terjepit dua situasi yang berbeda. Bahkan ada tembakan dari Tuyol juga langsung menuju ke arah bagian Zone, namun bisa untuk ngacir terlebih dahulu, tidak ada reload yang dilakukan, berarti Tuyol pun terbatas secara ammunition dan mencoba dapatkan loot berikutnya. Namun ini dia, Nerpeko spot trauma terjadi, reload terlebih dahulu, hip fire dilakukan, namun justru yang memenangkan oleh Zone. Flykido berusaha untuk melakukan end, dapat memang, namun langsung di take down juga. Sekarang Mort akan berhadapan dengan Mineral, 1v1 dua player dengan aim power yang luar biasa besar. Ada nade dari Mort, Dikuk cukup matang, namun ada balasan juga. Mort terkena nade kan, ternyata tidak, lebih matang dari Mort justru. Namun tembakan dari bagian atas juga tidak bisa diindahkan karena banyak tim yang mulai datang lagi. Ada supply bank, ada Dewa di bagian atas juga, dan nade dari Mort connect splash damage walaupun Mineral masih bisa untuk melakukan revive.
revive ke arah temannya. Banyu pun masih menunggu di bagian high ground. Ya, sebetulnya nampaknya pun dari arah Rahmat akan coba nge-revive satu rekan out, yaitu dari arah tim Flykido, di mana Mort pun akan langsung aja maju. Ada commit push yang akan coba dibangun oleh Mort, akan ada spread terus rocket market terdapat. Satu knockdown lagi tuh tim Zone Esports dicari, FPP Mort dicakukan, tapi Mort lihat udah low engine, tapi mereka satu buah knockdown lagi. Mort, what happened? Dapatkan 2 knock sekaligus dari arah tim Zone Esports, Kyle Doge. Luar biasa banget Mort mengganti ke arah bagian FPP. Kemudian dapat headshot dari seorang Flykido. Asa kali ini ter-takedown oleh Supply Bank. Namun masih bisa untuk melakukan pantauan karena Supply Bank pun belum terlalu aman untuk maju ke dalam zona. Zone di tempat lain justru dengan 2 player knockdown tidak bisa untuk melakukan revive serta merta. Namun Eagle 365 juga join the fight. Dia lihat ada beberapa player yang pincang, akankah terus melaju atau turun? Turun seperti dari Eagle ini justru sekarang situasi yang berbalik tidak aman untuk RRQ Ryu, Windy. Yes, betul banget. Karena lihat dari Supply Bank akan mencoba untuk nge-kontes karena tim RRQ di mana lemparan utility bertubi-tubi dilontarkan dari arah Rosemary untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ, di mana Mort pun berhasil bisa di-revive, udah mulai bangkit. 2 player lagi dari tim RRQ, tapi lihat Asa akan memberikan lemparan granat balasan, tapi nampaknya masih belum mampu mengenai sosok seorang Rosemary yang masih bisa menari-nari dengan indah di dalam compoundnya. Eagle 365 yang mendapatkan winner chicken dinner di game sebelumnya justru harus ter-take down kali ini di peringkat ke-15. Ada Nate kembali lagi dilemparkan Rosemary. Sniper ulung dari Supply Bank kali ini masih coba untuk bertahan, namun SG ketika maju ternyata Nero ketika maju ter-take down oleh SG. Ada sebuah Nate low toss saja lemparkan ke arah bagian depan, namun India fight yang ada di bagian pinggir zona. Keluar dari zona terlebih dahulu untuk melihat pergerakan dari Nero. Namun lihat Nero McLary mencoba untuk maju ke arah bagian depan juga tidak berhasil. Hexas lemparkan Nate lagi, Rancid juga. 2 Nate lempar ke arah bagian depan, tapi Jersey masih bisa bertahan. Ada sebuah front shot namun gagal. Nero berhasil untuk melumpuhkan Skylights Reverse Blue di pinggir zona kali ini, Windy. Ya, betul, luar biasa banget. Dan bahkan Nero pun masih mempunyai waktu lebih untuk bisa nge-revive satu rekannya out. Tapi kita masih fokus kembali di mana RRQ pun masih berhadapan dengan tim Supply Bank. Tapi di arah bagian luar lihat Genesis Dogma pun udah mulai memanteki ke arah bagian tempatin oleh tim Bigetron Red Alliance. Oh my god, peperangan tidak berhenti-henti ya, Windy, sedari tadi. Bahkan Onyx pun sekarang yang tadi kita lihat cukup terjepit ketika tidak bisa bergerak dari bagian shelter. Keshi mendapatkan knockdown ke arah bagian victim. Aura akan berusaha gerak ke arah bagian atas. Kemudian Zuxi pun men-take down satu player dari Boom. Dan lihat gerakan cepat untuk melakukan sebuah defense sendiri. 3 bahkan ter-take down di sana. Menyisakan last man standing dari Boom, yaitu Ken yang melemparkan sebuah net meletup di bagian sana. Zuxi terkenakah? Masih bisa bertahan di bagian batu tersebut. Ya, betul, dan lihat Boom misalkan last man standing, dimana Ken pun udah terlihat posisinya ada sebuah pick tipis tadi yang diintip oleh seorang Ken. Akan coba nge-revive kah, ternyata masih belum dipegang. Fokker pun akan coba mundur sedikit untuk bisa dijangkau posisinya oleh seorang Ken untuk saat ini. Tapi lihat Bigetron terus menghujani dengan granatnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Boom, Kyle Doge. Tapi lihat dari Bigetron ini makin agresif, maju ke arah bagian depan. 2 bahkan terspot Boom di sana. Tembakan dari bagian atas dari UHB, dari bagian bawah dilakukan oleh Zuxi. Close quarter combat terjadi. Jump shot dilakukan, Zuxi melakukan backup dan Boom Esports pulang ke lobby dengan sebuah commit push dari Bigetron Red Alliance. Ya, betul, dan ini benar chaos banget. Dan lihat fight akan kembali terjadi antara Nero dan juga NFT di bagian high groundnya pun ada beberapa suppressive fire diberikan untuk bisa menekan pertahanan dari arah tim NFT yang menyisakan 2 player terakhir mereka. Dan lihat bahkan di arah kirinya masih ada tim Aura yang bisa mengganggu pergerakan dari arah tim NFT. Iya, dan lihat dari NFT benar-benar terdesak. Ini tidak mudah, namun Ramones nih tadi connect dan melakukan sebuah elimination confirm. 2 player terakhir dan bahkan datang contender baru Aura dari bagian belakang. Flippy ter-take down oleh Chisun dengan nade-nya. Ada balasan coba dibangun oleh Ramones, namun ngacir Aura ke bagian high ground. Belum terdeteksi Ramones, dan kali ini Ramones harus berdiam. Nah, kita saksikan kembali lagi yang semakin panas kali ini. NFT pun dipulangkan ke lobby. Aura sudah terconfirm 1 player yang menjadi elimination, dan dari titik ini justru Bigetron mendapatkan high ground yang luar biasa. Luxi masih tapping dengan mini 14 ya, bahkan ada utility yang dilemparkan kembali lagi, bermaksud memberikan sebuah damage, kena di sana namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Masih pecah, masih panas. Ada nade berikutnya tapi ada tembok, sebuah broken wall yang menjadi pembatas. Ryzen, nade-nya dilemparkan ke arah bagian depan juga meletup di sana. 2 player ter-knockdown, menyisakan Chisun sebagai last man standing dari Aura Esports kali ini, Windy. Ya, sebetulnya nampaknya dari arah Luxi pun akan coba memberikan target selanjutnya dari tim Bottom Fight, di mana Troyel pun udah cukup low, terkena tapping yang tajam dari arah mini seorang Luxi, tapi belum mampu ditumbangkan. Hitmarker dicari, hitmarker terdeteksi, dan itu dia knockdown lagi kembali didapatkan
oleh tim Bigetron Red Alliance. Kali kedua Luxi melakukan tembakan dari Smoke dan bahkan Zuxi tidak mau ketinggalan, maju ke arah bagian depan, gocek kanan kiri namun Aura tertembak dari bagian belakang juga. Dan lihat Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 9 total elimination kali ini. Ya, betul, dan bahkan Aura pun harus pulang ke lobby. Tapi kita lihat dari Dewa United terhimpit posisinya, ada trading knockdown terjadi antara Genesis Dogma dan juga Dewa United. Ryzen terknockout, Satar terknockout juga, tapi ada bala bantu yang akan datang juga dari tim Genesis Dogma, di mana dari seorang Nichil akan coba nge-revive satu rekannya terknockout, yaitu dari arah seorang Star. Betul, tapi Daybot masih mencari, ada hipfire coba dibangun juga, Ryzen masih ter-take down di sana, sementara Genesis Dogma, tim yang tadi mungkin kesulitan untuk masuk bahkan ter-take down kali lagi oleh RRQ, mencoba untuk memporak-porandakan defensif yang dibangun oleh Dewa United. Tentu sudah tidak mudah kali ini. Ryzen masih melakukan heal, Smoke saja yang menjadi penghalang antara keduanya, namun 2 melawan 3 kali ini. Daybot masih maju ke arah bagian depan, ada sebuah step yang sudah terdengar, tentunya Ryzen keluar, Daybot cukup low HP, knockdown, tapi trade terjadi antara keduanya. Hands mencoba untuk mendapatkan knock berikutnya, berhasil memang didapatkan, namun tidak mendapatkan sebuah hasil prima karena ter-take down juga. Dewa United kali ini menyisakan 1 orang, yaitu Uni yang belum terdeteksi, dan 6 tim tersisa, di mana Bigetron dan juga Bonafide menjadi 2 tim yang masih full dengan 4 orang. Ada Molly dilemparkan untuk membakar posisi dari Hands. RRQ masuk perlahan dari bagian bawah, namun Bigetron mempunyai view yang sangat-sangat clear dari bagian atas. Yes, dan ini dia Uni, 1 player tersisa untuk tim Dewa United. Nampaknya udah mulai mengamankan beberapa bangunan, dan lihat angle-nya sedang ngelok ke arah tim Genesis Dogma, dan bahkan Hands pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi Bonafide 1 knockdown lagi kami dapatkan, tapi seorang Asa pun terdeteksi, hitmarknya dilihat, dan knockdown demi knockdown terjadi di match kita kali ini, KL Doge. Yuhai Bay menggunakan MG3 dengan kali 6. Sebuah on point shot tadi menuju ke arah bagian bawah, namun peperangan masih pecah. Genesis Dogma sudah berhasil untuk melakukan revive, namun Voldemort ter-take down dan pulang ke lobby di peringkat ke-6. Kali ini Satar akan menuju ke arah bagian kiri, tim yang sangat kuat memang Genesis Dogma di Erangel sudah mendapatkan juga 9 elimination point kali ini. Yes, betul, dan akan semakin bertambah lagi karena lihat dari tim Bonafide pun nampaknya udah bisa menumbangkan 1 player dari tim Bigetron Red Alliance, tapi nampaknya Uni pun akan coba mencuri kesempatan untuk bisa nge-lock angle ke arah tim Bigetron juga. Dan lihat dari arah Zuxi akan coba nge-revive 1 rekan knockout, yaitu dari arah Ryzen. Iya betul sekali, namun kita lihat kali ini semakin ramai, semakin dekat antar tim, udah mulai mendekat karena udah zona ke-6 juga. Ada pengamatan dilakukan oleh Fajar ke arah rumah jamur, depan sana karena victim. Sementara lagi pun harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Smoke dikeluarkan, Uni sendirian di sana akan ke victim. Berhasil untuk mendobrak dari pertahanan Dewa United. Namun kali ini lihat dari victim masih bergerak, masih memanfaatkan zona, masih mengamati juga siapakah lawan-lawan yang harus take down terlebih dahulu. Dan Bigetron dengan knockdown tadi udah berhasil untuk melakukan revive dan kembali prima dengan 4 player pun juga Bonafide kali ini. Yes, betul, dan lihat rumah jamur yang ditempatin oleh Uni pun masuk dalam circle ini. Bisa jadi akan ada tabrakan dari tim-tim lain berusaha untuk nge-retake, tapi justru Fajar terkena beberapa hit damage yang mengakibatkan dirinya disproning. Tapi sementara itu Gunforce pun lihat menghujani peluru dari M16 yang akan tim Bigetron ini, tapi ada counter spray juga dari arah Ryzen. Betul banget, dan bahkan Ryzen masih menembaki ke arah bagian jendela untuk bisa masuk ke arah bagian dalam sana. Dan benar kata Windy, tabrak gaming kah akan dilakukan. 2 player dari Bigetron berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam dan touchdown dalam rumah jamur. Ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan dan bahkan menjaga di bagian lantai 1. Namun ada nade dilemparkan oleh Genfos ke arah bagian depan, berusaha mendapatkan damage namun tidak on point. Ini benar-benar pecah. Genesis Dogma juga masih mengamuk, tembakan ke arah bagian kiri. Luxi pun juga. Ini fight terjadi di mana-mana, Windy. Yes, betul, dan splash damage-nya lihat Uni harus terkikis setengah HP damage-nya dan masih bisa bersembunyi di lantai bagian 2, di mana ada sharing cost check antara Bigetron dan juga Dewa United. Tapi victim lihat utility terus-terusan dilontarkan untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Tapi lihat Bonafide pun udah mulai masuk dalam jangkauan, udah cukup low juga 1 player dari Bonafide, di mana Nox udah mulai terlock juga posisinya untuk Sari, dan bahkan di bagian luarnya Yuhai pun terknockout, dan bahkan Ryzen lihat splash damage-nya cukup mengkikis abis HP dari seorang Ryzen. Iya betul banget, dan lihat Luxi sedang melakukan sebuah revive, namun Uni di sana mendapatkan confirm elimination yang kedua karena Bonafide menjaga dari bagian high ground benar-benar on point untuk sementara waktu. Namun Bonafide berusaha untuk maju juga, tertembak, dan Uni justru terkena tembakan yang on point dari seorang Tuyol dari bagian bawah dan memulangkan Dewa United di peringkat kedua. But again Daybot pelan tapi pasti menuju dari bagian zona. Ini bisa berbahaya bagi Bigetron Red Alliance karena belum terdeteksi gerakannya, sedangkan Bonafide dari bagian bawah juga masih banyak. Ada Nate Dikuk, 2, 1, lempar dari Daybot ke arah bagian depan, meletup di sana. Luxi ter-take down dan membuat Bigetron sepertinya lebih fokus untuk bertahan di bagian rumah jamur untuk sementara waktu, Windy. Yes, betul, dan Luxi pun akan coba berangkat untuk bisa survive masuk ke arah bagian rumah jamur untuk bisa di knockdown. Tapi justru malah lihat mata yang sangat tajam ditunjukkan dari arah Zuxi berhasil bisa memberikan 1
player terakhir dari tim Genesis Dogma. Double elimination point atau double digit elimination point sudah didapatkan oleh Bigetron. 3 tim tersisa, Bigetron, Red Alliance, Bonafide dan juga Victim kali ini. Nate Cook lempar ke bagian depan, Noox yang menjadi target di sana meletup dan tidak mendapatkan sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Tembakan demi tembakan, ada hit marknya masuk dari seorang Fajar. Bigetron kali ini lebih memilih untuk mengamati, menunggu fight dan bahkan menyebarkan playernya untuk mendapatkan vision yang luas. Lagi dan lagi dapat zona, tidak berarti diam, tapi menyebar dan membuat vision yang lebih luas. Fajar tertake oleh Bonafide, 1 melawan 2 antara Victim dan juga Bonafide kali ini. Yes, betul. Sementara itu Tuyul pun akan coba ngelok angle karena tim Bigetron Red Alliance dan begitu beraninya lihat Zuxi menggunakan M249 yang melihat keberadaan satu play tim Bonafide, tapi justru ada counter spray juga yang coba dibangkitkan oleh seorang Tuyul kena hit marknya ke Zuxi, tapi Zuxi masih bisa survive. Zuxi terknock out juga dari arah seorang Tuyul dan lihat dari arah Lani Haibe come to the rescue, berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown dan lihat last man standing dari Bonafide mampukah bertahan dong, akan coba diinjak hit marknya dicari dan itu dia menggunakan Yuhai yang harus terknock out, tapi lihat ada backup dari seorang Ryzen menggunakan UMP-nya akan dicari kelihatan. 1v1, Selain ke arah bagian kanan akan coba dicari, akan coba ditahan dan lihat dari seorang Ryzen menggunakan UMP-nya, lihat dan Luxi akan menjadi umpan nampaknya bait-nya. Dan Luxi di belakang kedua dan bahkan Yuhai lihat satu persatu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldoge. Betul, dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan juga Noox. Maju ke arah bagian depan karena Ryzen sudah melakukan sebuah perset, ada sebuah Empire terkena di sana, menembakkan bagian depan lagi dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance dengan 8, 12, 13 total elimination point. Kali ini bangkit dengan luar biasa.